back to my YouTube channel. Masih sama aku Fitri di Syabadila Family. Nah, hari ini aku mau ngomongin tentang sekolah anak nih. Jadi, Amina sekarang kan umurnya udah 2,5 tahun dan Desember nanti akan 3 tahun. Awalnya aku itu kayak bingung gitu loh, apakah anak umur Amina itu memang sudah bisa untuk disekolahkan atau belum. Jadi waktu dia umurnya 2 tahun dan pembukaan sekolah itu sudah untuk PAUD sudah dibuka, awalnya tuh aku belum daftarin dia gitu. Karena aku pernah dengar juga psikolog anak di radio seperti itu atau di TV, katanya anak yang lebih baik anak disekolahkan di umur 7 tahun. Nah, tapi setelah gelombang pertama sudah dibuka, kemudian ditutup, kemudian aku melihat perkembangan Amina, akhirnya aku memutuskan untuk menyekolahkan Amina karena ternyata dia sudah siap dan dia sendiri yang ingin sekolah. Jadi sekolah itu ternyata pertama memang PAUD dulu atau KB atau kelompok bermain. Nah, itu tuh anaknya bisa masuk ketika anaknya sudah berumur 2,5 tahun atau 2 tahun dan maksimal 3 tahun. Jadi tuh ada rentan waktunya gitu, Mams. Jadi setiap sekolah itu aturannya berbeda-beda. Cuma kalau memang Mams ingin memasukkan sekolah anak, lebih baik diketahui dulu biasanya ada bulan dimana misalnya daftar tahun ini anak itu maksimal umur 3 tahunnya di bulan Juli, misal seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu memang harus kita ketahui dulu informasinya. Jadi di sini aku mau sharing sih intinya di saat Amina umurnya baru 2,5 tahun, tapi aku udah menyekolahkan anak aku. Kenapa alasannya dan apa aja sih yang dibutuhkan ketika Mams mau menyekolahkan anak Mams di kelompok bermain. Jadi karena memang ini Amina masih kelompok bermain, aku juga akan menjelaskan belajar apa aja sih di kelompok bermain itu, dan dalam situasi pandemi seperti ini, bagaimana sih sekolahnya. Jadi yang pertama, aku menyekolahkan Amin di umur 2,5 tahun ini. Perlu diingat bahwa kadang setiap sekolah memiliki aturan umur maksimal dan minimal umur untuk masuk sekolahnya. Itu yang pertama. Dan kemudian ada beberapa hal yang harus disiapkan untuk pendaftaran. Jadi walaupun Amina masih kelompok bermain, ternyata ada juga loh untuk sekolah Amina tes-tesnya, apakah nanti dia akan lulus atau tidak. Nah, untuk hal-hal yang perlu dilengkapi, biasanya sih memang hal-hal standar seperti kartu keluarga, pas foto anak, kemudian juga yang aku baru tahu nih, kelengkapan vaksin dari anak itu sendiri. Jadi waktu itu aku ngefotokopi si buku jadi kan kalau kita vaksin pasti anak kita memiliki buku dari rumah sakitnya. Nah, biasanya itu rumah sakit udah punya tuh daftarnya kalau misalnya di rumah sakit yang sama. Cuma waktu itu karena udah nggak sempat waktunya, jadi aku memilih untuk memfotokopi buku vaksin itu. Nah, jadi itu juga perlu dilengkapi. Jadi untuk vaksin anak pun harus, yang mungkin yang baru mau menyekolahkan anak, jadi harus dilengkapi ya vaksin anaknya seperti itu. Itu adalah salah satu tips dari aku. Kemudian biasanya juga ada pengisian formulir, baik tentang riwayat penyakit anak, kemudian alasan mengapa orang tua ingin menyekolahkan anak, kemudian apa yang diketahui tentang visi misi sekolah tersebut. Pokoknya nanti setiap sekolah memang berbeda-beda, tapi biasanya akan ada formulir untuk pengisian tentang data anak dan data orang tua. Nah, kemudian selain formulir dan kartu keluarga dan lain-lain yang telah aku sebutkan tadi, nanti akan didaftarkan ke sekolah dan biasanya memang membayarkan uang muka ke sekolah. Nah, jadi nanti juga ada tuh uang pengembangannya, uang SPP-nya. Nanti pasti setiap sekolah sudah memberitahu kapan tenggat waktu tanggal terakhir untuk pembayaran. Nah, setelah formulir sudah dimasukkan, berikut data-datanya, barulah habis itu biasanya sih kalau sekolah Amina ini ada tesnya. Nah, tesnya sih aku nggak bisa ngasih tahu banyak ya. Intinya adalah tentang kesiapan anak itu sendiri untuk sekolah. Jadi ada beberapa hal tes, hal-hal standar di mana misalnya anak umur 2 tahun udah bisa apa aja sih, nanti
sekolah akan memberikan informasi misalnya dia disuruh sesuatu dan kita karena lagi pandemi divideokan seperti itu. Tapi mungkin kalau udah nggak pandeminya udah berakhir, semoga, atau yang sebelum pandemi ini mungkin akan datang ke sekolah. Cuma waktu itu pokoknya tesnya adalah tentang kesiapan anak itu sendiri sesuai dengan umurnya. Nah, kemudian barulah setelah itu apabila dia telah lulus untuk semua isi formnya, data-data dan tesnya, barulah dimulai sekolah tersebut. Nah, karena sekarang lagi pandemi, Amina itu sekolahnya online. Walaupun memang sebenarnya kalau tidak pandemi, kelompok bermain akan sekolah di sekolahnya langsung bersama teman-teman dan gurunya. Tapi memang karena situasi pandemi ini yang masih kasusnya naik turun, jadi Amina masih sekolah via online. Kadang via Zoom atau Google, seperti itu, Google Meet. Nah, nanti kalau lama Amina sekolah hampir sudah mau 4 bulan, apa aja sih yang dipelajari anak kelompok bermain? Pasti penasaran kan? Nah, biasanya itu adalah terkait dengan pengenalan warna, kemudian berhitung, kemudian motorik halusnya, seperti itu. Kemudian ada juga pelajaran olahraga, seperti itu. Memang setiap sekolah mungkin berbeda-beda, tapi untuk di sekolah anak aku sendiri adalah tentang hal-hal tersebut. Jadi gimana sih dia bisa beradaptasi juga, bagaimana dia bisa berkomunikasi. Jadi di sana juga dia diajarkan bagaimana dia bisa bercerita tentang mainan kesukaannya, kemudian bercerita tentang apa yang dia sukai atau bagaimana perasaannya hari itu. Seperti itu. Pokoknya di situ juga ada pengenalan kayak perasaan juga, apakah dia sedang marah, sedang sedih atau sedang senang. Ada juga pengenalan warna, pengelompokan warna seperti itu. Nah, dia juga belajar tentang benda-benda di sekitarnya. Ada juga dia belajar motorik halusnya, bagaimana dia bisa meremas, bagaimana dia bisa memasukkan barang ke dalam botol, seperti itu. Pokoknya menurut aku sih, di umur Amina ini ternyata walaupun kirain aku akan berat untuk dirinya, tapi untuk Amina sendiri sih ternyata dia senang dan dia jadi senang bertemu teman-teman juga dan guru-gurunya gitu, dan dia senang melakukan aktivitas di sekolah itu. Kalau buat aku sendiri, jadi tuh lebih tertata juga gitu, maksudnya dia bangun pagi, kemudian dia sekolah, kemudian dia makan, jadi lebih tertata gitu waktu-waktu saat Amina berkegiatan, seperti itu. Oh iya, jadi di sekolah pun ada pengenalan musik dan pelajaran olahraga. Nanti tuh di sana dia kan via Zoom nih, nanti dia tuh kayak bernyanyi bersama-sama dengan temannya. Kemudian dia juga di lagunya itu tuh ada kayak pendidikannya juga, misalnya dia. Nah, untuk olahraganya sendiri, dia juga nanti belajar kayak bagaimana cara menendang, bagaimana dia bisa mengikuti arahan gurunya, misalnya dia disuruh lari di tempat, kemudian misalnya maju mundur seperti itu. Jadi ada juga motorik-motorik yang dilakukan oleh anak tersebut. Nah, pokoknya sih menurut aku untungnya Amina pun merasa senang gitu untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Jadi tuh keseniannya pun juga banyak itu loh, mulai dari mewarnai, bagaimana dia bisa menggambar, bagaimana dia mengenal warna, seperti itu. Jadi memang pelajaran-pelajarannya sih untuk 4 bulan ini dia seperti itu. Kayak gitu sih kalau misalnya sekolah untuk kelompok bermain. Nanti aku akan berikan update lagi ya apa aja informasi yang akan aku jelaskan untuk lebih lanjutnya. Untuk moms yang pengen tahu juga bisa komen di bawah, atau yang mau sharing juga boleh loh komen di bawah. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dah.